Kita akan melakukan deklarasi bersama di dalam menuntaskan aksi tawuran ini. Ya. Kami, alumni, SM, Dubun, dan Bonser, menyatakan akan menyetok, menghentikan, dan mengentaskan aksi tawuran yang dilakukan oleh adik-adik kelas kami. Semoga Allah memberikan ridho dalam usaha kami ini. Allah Akbar. Oke, terima kasih buat Dubun Bonser dari Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, lanjut kita di part 4. Tapi sekarang view-nya beda. Kebetulan ini gue langsung main ke rumah narasumber. Dan kemarin karena cuaca dan videonya kurang bagus, dan makin larut dan makin gelap, gue take ulang di part 4. Dan pertama kalinya Bonser Channel menghadirkan 4 part di cerita Bang Tulus. Sebelumnya udah ada part 3, Bang Koko, Bang Jawir SJOC, sama Boni di 3 part. Dan Bonser Channel menghadirkan cerita part 4 Bang Tulus yang lumayan ingatannya tajam secara detail. Dia menceritakan kepada penonton Bonser Channel. Yang baru gabung, langsung di like and subscribe. Kita langsung masuk ke part 4. Bang Tulus menceritakan kisah dia masih sekolah di kelas 3 Lus. Ada lagi tuh, terakhir kapal ya, kita kapal yang kapal saya. Ada lagi tuh Bang, apa maksudnya? Bonser udah mulai krisis itu. Krisis kepercayaan, krisis orang. Krisis orang, kan Noble udah hangout. Udah out, banyak yang inilah, banyak yang cemong juga ya. Cemong, banyak yang keluar lah. Itu kejadian itu kalau nggak salah ulang tahun Israel ya. Israel yang pusat apa nggak tahu. Pokoknya Israel ulang tahun. Iya, nah, itu anak-anak Lenjing sebelumnya katanya sih habis ribut tuh di budaya Matraman, Kelor anak budaya. Nah, si Ukay, kebetulan tuh Ukay anak kencing, kasih tahu gua tuh Bang, pas sekolah kan, dia bilang, Lus, Israel ulang tahun nih sekarang, atau dia gitu kan. Biasanya mantekin anak-anak nih, anak kencing nih di budaya, dia bilang gitu. Kita jalanin aja ke sana, dia bilang. Oh ya udah ya Kay, jalanin. Nah itu posisi kelas 3 paling ada buah Ukay, apa yang nggak ada, apa yang masih penyembuhan tangan. Oh yang luka yang tadi sama 12. Kayaknya pas penyembuhan itu. Nah, akhirnya berangkat lah gitu Bang, satu bis kita tuh Bang. Ke Genjing. Cuma itu yang ada anak 54, terus anak 44 Birong ada, si Birong, almarhum Golek, Bung Hendrik, anak kencingnya tuh kan. Caling kayaknya ada juga dari yang Caling. Itu kayaknya anak 54 juga cuma beberapa kali Bang ya yang ikut. Anak 44 juga cuma sedikit lah. Orang kita cuma satu turun dari sekolah naik bis, turun di Hotel Baru, kita nyambung lagi tuh Bang, Metro Mini. Ke pusat. 46 tapi. Oh 46. Karena dia udah standby di budaya Bang. Iya. Di Kelor kita kan nyambung lagi 46 tuh. Cuma 1 metro Bang, 46 gitu. 1 metro 46 kan. Itu juga nggak full 1 metro. Campur penumpang paling sekitar 20 orang, 25 lah. Nah anaknya tuh benar pas udah masuk jalan raya Matraman tuh kan, lewatin dari Palmerim, kita udah ngeliat rame dia. Udah siap lah ya. Siap. Nyambut rival-rivalnya. Iya. Selamat ulang tahun. Kita turun tuh Bang, nurunin jebret mereka. Memang penampilannya beda Bang. Kalau dilihat anak budaya, kayak bukan anak budaya, penampilannya beda lah.
Itu kayak dibilang anak sekolah luar ya mungkin anak sekolah luar gitu, tapi memang berbaur di situ sama anak budaya tuh. Kita turunin, dia nyebar kan, jalur Matraman kan gede kan, gede. Kita nyebar juga tuh bang, Bersayap lah ya. bersayap, kita bentrok tuh dihitung sekali kan sama anak-anak, 1, 2, 3 kan, omset tuh. Dia mundur, ada satu orang tuh masih ngeladenin tuh. Nah, gue inget banget tuh bang, gue di tengah, Birong sebelah kanan tuh, kalau nggak salah ngeladenin si Birong tuh. Gue tikung tuh bang, ternyata ngeliat dia, lihat gue langsung cabut. Gue tuh pada ampar-amparan ada tuh bang, cabut tuh. Nah, sebagian ada yang lari ke Jalan Bunga. Jalan Bunga tuh yang bisa tembus kereta kan. Ponti. Dari situ, nah di situ tuh. Habis tuh sama Bu Hendrik, cuma ada masuk kantin tuh. Sama Bu Hendrik. Gue ingat banget tuh Bu Hendrik sampai dilerai sama masyarakat. Udah gue ingatin aja sih bang. Ngeliatin gue ada gitu. Dan emang untuk jalur Matraman, ente di kelas 3 baru ngerasain yang seperti itu ya? Enggak, aku dari udah pernah dari kelas 1. Kelas 2, kelas 3 udah pernah. Karena kan kebanyakan kan CS gue kan anak Genjing. Banyak anak Genjing. Iya. Makanya gue sering diajak kadang. Genjing, nah ini gue mau tanya lu. KR ini kan nggak bentrok nih sama Bonser 2 nih zaman gue nih. KR bentrok kalau gabung sama Budut. Benar. Ya kan? Dan ternyata infonya di tahun lo KR pecah nih. Pecah, bentrok bener. Walaupun nggak sama Budut. Iya benar. Tahu nggak? Dan apa yang lo ketahui tentang itu? Di tahunnya siapa tuh sebenarnya? Gue kelas 1 udah bentrok kan. Lo kelas 1? Kelas 1 bentrok, sering dipuji gue bentroknya, cuman gue lupa cerita-ceritanya. Nggak ingat gue, zamannya gue kelas 1 lah udah bentrok tuh, dipuji, seringnya sih dipuji itu bang. Dipuji yang sering. Berarti era Millennium 2000-2001 lah yang ninggalin rival KR ya? Iya, warisannya dia ya? Gue kelas 1 itu Genjing, gue ikut sudah bentrok. Udah bentrok sama KR. Nah kalau sama Budut, gue kelas 3 atau gue kelas 2 ya? Kelas 2 lah kayaknya. Justru nggak bentrok. Justru nggak bentrok? Iya, anak Genjingnya ya, sama anak 49 tuh Spong, sama anak 40. Nggak bentrok? Nggak bentrok karena ada temennya Oblay. Tuh, pernah sekali tuh gue lagi ngalong siang tuh, gue jalan dari Polsek Matraman tuh, gue Oblay. Siapa lagi gue lupa lah itu. Anak Budut lewat. Gue kejar-kejar sama Oblay. Jangan temen gue. Sama-sama anak Tegalan? Apa? Ada anak Tegalan satu, terus ada kalau nggak salah ada teman SMP-nya Oblay deh. Jadi enggak. Justru sama KR-nya ya? Kalau sama KR iya, Bang. Sama KR iya. Dari gue kelas 1. Cuma gue lupa ceritanya lupa gue. Pernah tuh gue ribut maghrib kalau nggak salah di Puji itu. Dan emang arenanya situ ya? Arenanya Puji ya? Puji. Nah, kelas 3 nih nggak bisa cerita lagi nih, apa Eptanas? Eptanas paling Eptanas. Biasanya Eptanas krusial banget kalau kita nih. Eptanas gimana? Eptanas kalau anak 2 kan masuk pagi bang, kelas 3-nya. Zaman lu masuk pagi, iya, tapi di sekolahan. Di sekolahan. Kalau zaman gua kan di SD. Di sekolahan bang. Itu gua dari malam udah mikir bang, gua mau lihat mana di sekolah besok Eptanas, lewat naik 54 apa naik kereta. Mikirin aja kan bang, karena gua kan pas dulu kejadian Poncol itu kan, terus gua ngilang dulu, terus sekolah lagi kan gue langsung pindah basis bang, kereta, karena gue waktu itu mikirnya kereta nggak terlalu ekstrim lah ributnya gitu kan, hindari ribut juga gue kan, kasihan masih udah mikirin kasihan orang tua kan, gitu kan, makanya gue ngambil jalur kereta. Oh cooling down berarti lo ya? Iya, nah, ternyata gue akhirnya tuh pas Eptanas milih naik kereta tuh pagi tuh bang. Itu udah gue naik kereta aja bulan gue karena gratis bang. Iyalah, zaman itu kan. Intinya gitu. Terus nah itu gue bang dari Pondok Kopi tuh gue pakai baju seragam biasalah putih abu-abu, sama luarnya gue kasih baju bikinan Bonser tuh, basket Bonser 900 Genjing tuh, ada tuh bikinannya Uka itu. Keren dah waktu itu ya. Keren lah, keren banget, cewek-cewek kiri kanan dah. Gue pernah lihat fotonya Cilo kalau nggak salah ada.
Kalau cewek-cewek kiri kanan yakin aja. Anjay. Yakin bajunya kayaknya. Gua bukan orang. Bukan orangnya. Nah udah tuh kan sampai Pondok Kopi, gue lupa jam berapa, setengah 7 apa jam berapa, gue lupa tuh bang, pokoknya sampai Pondok Kopi, gue nungguin kereta, ada tuh ceritanya, nungguin kereta. Gue kereta apa aja yang lewat, gue naik dah. Yang penting. Tapi ada temen nggak di situ? Nggak ada yang kenal. Gue ada anak 3 juga kan gue nggak kenal. Mungkin ada anak 3 di situ, cuma gue nggak kenal. Kereta lah tuh, lewat tuh bang, rame, namanya jam orang berangkat kerja kan, tapi di gerbong belakang tuh anak sekolahan mulu. Gue naik gerbong depan. Nah, itu tuh gue gerbong depan kan, wah penuh tuh gerbong depan. Nah yang dari belakang tuh udah sekolah berlari-larian tuh bang, lihat gue bang, berlarian ke depan tuh, berdiri di atas di atas gerbong. Cuma dia nggak berani turun karena ada polisi, ada polisi tuh, ingat banget gue, ada polisi. Udah tuh dia ngomong dah tuh, yang ngecengin gue lah, ayo naik lu, naik gue bang itu, cuman naik, gue dorong bang penumpang, seakan-akan itu yang ngecengin lu yang di atas. Di atas. Ketahu muka lu. Ya tahu gue baju bonset juga kali bang. Oh, atribut. Muka gue juga nggak ngerti dah. Terus? Cuman gue pura-pura action aja naik, padahal mah takut juga bang. Pura-pura aja kan gaya-gayaan kan. Udah naik. Tuh anak menceng-mencengin gue aja kan, gue ayo. Pokoknya intimidasi gue lah. Nah, ternyata polisi itu mungkin ngerti kali ya. Nyuruh gue turun, udah kamu jangan naik kereta nanti aja belakangan. Ya udah, tadi gue turun malah dicengin gue sama yang rival tuh di atas. Wah atroller gitu. Gue lirik ke atas, cuman gue bilang begini doang, besok lo gue ya tungguin, gue bilang gitu kan. Akhirnya kereta sampai berangkat, gue bingung tuh, gue naik apa ya, akhirnya gue naik Gocap 6 tuh, baju gue buka tuh, baju bonser bang, karena gue nggak bawa apa-apa kan, bawa buku doang kan, biar nggak bawa gue duduk di depan tuh supir. Di mobil gue mikirin aja, mana besok balas ya, mikirin aja. Sampai sekolahan gue mikirin aja tuh bang. Di kelas juga bukan belajar, gue mikirin aja bang. Mikirin cara ngebales? Iya, soal mah gak ada yang gue pikirin. ABCD deh. Iya minta aja kan. Asik. Contekan beredar bang. Rame, gue nyalin semua. Salah semua tuh bang. Satu kelas. Salah semua. Contekan dari satu orang. Sumbernya siapa tuh? Gue gak tahu, gue udah asal dapet aja. Kerjain aja kan. Ujian padahal ya? Iya, dapet koper lagi. Koper-koperan aja bang. Gak tau ya? Salah semua taunya. PA. Dia pada ngidung anjing kan. Iya, lamaan. Nah, ini udah matang. Salah semua. Itu semua pelajaran. Iya. Ini pelajaran hari itu. Salah semua. Pokoknya gue semua pelajaran dong begitu aja kan. Akhirnya istirahat tuh bang. Nemu ide tuh. Istirahat. Apa lagi makan mie ayam bang. Gue datengin, gue bilang, Pray, enggak bro, cariin lu bang, Pray, gue bilang gitu kan. Siapa? Natupun. Natupun nyariin gue, kenapa emang? Gue ada katain katro lu. Pray mana, Pray, kamu kemen, apa itu? Serius lu? Iya, panas. Iya Pray, langsung aja gue ajakin, bro Pray, kita jalanin ke Bekasi hari ini, gue bilang gitu, mau besok. Terus? Ya udah, ayo, tapi gue nggak mau bayar, sama gue mau bayar. Terus gimana? Kita nginep rumah Dauk, gue bilang gitu kan. Lu cari Dauk tuh? Gue cari Dauk di kelas, gue bilang, gue nginep rumah lu ya, gue bilang. Iya, boleh terus, tapi jangan makan Indomie lagi ya. Indomie lu makan di rumah lu, gue bilang gitu kan. Indomie lu kan, gue bilang gitu. Iya, ada dia siap. Akhirnya gue nginep tuh bang, di rumah Dauk tuh. Selama panas tuh 3 hari tuh. Apa yang nginep rumah Dauk? Malamnya bingung tuh bang, biar kagak ada. Gue nggak punya BR. Nanya anak Bekasi ada kelas nggak ada yang punya BR. Nggak ada. Siapa Wenge ya? Iya. Rombongan Wenge. Dia pada Beni kan kelas 2-nya. Iya Beni ya. Kalau kelas 1 mah nggak bisa ditanya dah. Itu kan. Kelas 1 ucup ya. Ucup. Tanya itu nanya kelas 2-nya ya kan. Daeng kan gue suruh nyari BR Daeng. Akhirnya Dauk bilang BR kalau anak Bekasi minjem punya anak Patriot. Ya, ada anak Patriot anak Asri lah bang. Fans-fansnya Bonser cari dah tuh ke rumah dia, bener bang, gue gede banget. Banyak banget, gue tinggal milih doang tuh bang. Bertiga tuh gue milih Simba tuh bang, panjang segini bening, gagangnya warna hijau kalau salah segini tentang Simba, gue bawa tuh bang. Apa yang gue lupa di mata tuh ada gue. Nah pagi dah tuh kan, berangkat gue tuh udah langsung Bekasi tuh bang, Bekasi udah ramai anak Bonser. Bonser 3 tapi. Nah, Bonser 2 tuh cuman gue, Dauk, Aprai, Daeng sama Andi. Berlima doang.
kelas 3 kan tuh semua anak kelas 3 udah lama dah. Nah ada satu orang anak kelas 3 gua nyamperin gua tuh kan, gua ajak mau, terus nih gua suruh ajak anak-anak gua, ajak juga deh, gua bilang bareng. Nggak mau. Dia doang kan, mungkin ngeliat gue sedikit kali bang, ya kan cuma 5 kali kan. Gak pede kali dia. Gue udah pede aja kan. Udah tuh gue naik tuh, akhirnya tuh ber-6 dia kan. 6 gue naik, karena 3-nya 1 orang gue naik gitu. Itu gue naik bang di ujung kereta, di kepalanya. Peron waktu itu nggak nyambung ya? Peron. Maksudnya kereta itu nggak nyambung ya? Enggak. Berapa gerbong? Cuma satu gerbongnya cuma ini gitu? Nyambung. Oh nyambung. Kan ada 2 sambungan tuh. Ya sambungannya 2 cuman. 2 sambungannya kan. Nah, gue naik di sambungan pertama ada paling depan, paling ujung. Malah deh tuh pokoknya. Ini anak gue suruh ngibarin bendera tuh. Langsung naik ke atas? Langsung naik ke atas. Lu bawa bendera? Bawa bendera gue. Bawa bendera. Setiap stasiun, bonser. Stasiun Kanji lewat kan. Masuk kan stasiun Kanji, teriak bonser 2, tapi bawa bonser 2. Bonser 2. Cakung tuh, pas di Cakung tuh bang, rival banyak kan. Di Bekasi sebenarnya udah ada dia juga, karena itu memang kereta dia gue naikin. Itu emang kereta dia gue naikin, nggak sengaja. Cakung, nah gue ketemu tuh yang ngecengin gue kemarin kan, wah jadi iya nih gue bilang, kayaknya yang ngebawa juga tuh bang, orang pada ngintilin kan, enggak kan? Tunggu deh, naik deh tuh di Cakung. Pas gue lewat, kereta gue lewat, gue teriak aja, dia juga cuma ngeliatin doang, tapi nggak kebantai. Nah, dia naik. Pas Pondokopi mau gue ributin tuh bang, masuk kereta Pondokopi kan ya, mau gue ributin tuh, gue udah diri kan, jadi lari ke belakang gue, simbat gue keluarin kan tuh, kadang polisi yang kemarin untuk ada, jiper gue mundur lagi tuh, jiper gue mundur lagi aja, gue polisi naik, gue taruh aja biar kan, kereta jalan tuh bang dari Pondokopi, ternyata pas lewatin sekarang flyover ya, lewat situ, lewatin flyover dikit, kereta ditahan, lama, karena kereta Jawa mau lewat, lama tuh. Itu kejadian tuh anak-anak tuh sudah bentrokin di belakang Ini di atas gerbong ya? Di atas kereta, di atas gerbong. Biar gue ke belakang tuh mana anak sambil tas, gue balikin kan tas. Pas gue balikin semua karena pasti panah mainnya nih. Oh dia panah? Iya, jadi dia kayak paku dibikin panah gitu bang. Bener bang, pas sambungan tengah-tengah tuh ribut. Dia tuh ngeluarin panah semua. Wah udah. Tas kita balik semua kan, nah, mana dia kan, panah habis, gua hitung. Panah habis lo tahu? Ya karena dia kan udah begini lagi. Iya. Berarti udah nggak ada nih. Ya, terus? Gua hitung. 1, 2. 1, 2, 3, gua lompat kan bang. Kaget dia. Wah, lompat kan, sampai lompat gitu, kaget. Biar gede-gede kan, kaget tuh, panik tuh. Udah bang, sabut-sabut aja, lompat-lompatan bang. Jatuh kereta berhenti tapi? Kereta berhenti. Jatuh ke bawah? Aduh. Jatuh ke bawah. Yang gantungan di atas, yang gantungan di ini ada yang nyabut-nyabutin anak-anak. Gua mah keluar-keluar aja bang. Banyak tuh ini? Banyak dia, banyakan dia bang. Ya tungguin pagi kan. Akhirnya dia nggak nyampe klender? Sampai klender. Oh masuk ke dalam? Masuk ke dalam kayaknya. Makanya kan bagian anak-anak ada yang ngeberi ini kan. Gue liatin aja ngacang nyirei waktu itu sih gue bang. Terus sampai klender kan banyak lagi dia? Banyak. Nah, gue tetap di atas tuh posisi, dia turun ke bawah. Nah, udah tuh dia, tapi gue nggak turun ke bawah, cuma nimpuk doang kan. Nah, udah tuh akhirnya sampai Jatinegara. Nah itu besoknya begitu lagi, tapi dia udah nggak ngelawan. Oh besoknya lu balik lagi ke rumah Daud? Nah, ke rumah Daud lagi. Sama Etanas gue nginep di rumah Daud. Tapi makannya apa? Indomie lagi. Lu mau makan enak caranya gimana? Gua mau makan enak ada bang. Makan enak. Masa Indomie mulu? Tapi bukan kejadian itu bang ya, bukan kejadian kelas 3. Gua lupa kejadian apa. Jadi gua nginep rumah Daud nih bang. Nginep rumah Daud. Gua Madun, Ipin, Aprai, sama Kirik. Kirik itu anak Wisma Asri, anak Malaka. Nah, ya gue lapar tuh pada bang, bingung kan, habis maghrib kan, gimana lapar dia. Gue makan Indomie, kagak ada bang, habis ya kan. Kagak ada bang. Andalan padahal ya? Andalan. Si Kirik ngomong sama gue pada kan, Bos, kita ke temennya adik gue aja yuk. Gue lupa ada anak adiknya di Kirik tuh anak air, gue cuma lupa namanya siapa. Di mana? Wisma Asri situ kata dia gitu kan.
temennya ulang tahun dia gitu bang. Nah terus iya kita datang aja lu sekarang kita ulang tahun ini kita mau makan kira-kira jadi akhirnya gue berangkat tuh bang. Rapi dong. Boro-boro bang, madun pakai celana pendek sini tambelan bang bolong-bolong. Gue juga pakai celana pendek udah nggak karuan, cuman tetep bang bonser. Di Asri, makanya pada mikir deh. Mikir bang, datang. Aku pada ngeliatin semua tuh bang kamu, mau cewek-cewek cakep-cakep tuh kan. Siapa nih gue datang? Atau misi-misi ya, konser mau lewat tuh gitu. Aduh, kan saking bedanya. Wes selamat mana ulang tahun, salaman tuh. Langsung tujuh ke makanan. Sate itu bang, ya bang. Kalau nggak tahu siapa ya yang ngambil apa pemadun tuh nasi, sate, tiba lagi nasi, sate lagi. Parah. Apa itu orang dari belakang ngeluarin lagi bang? Cuek aja anak-anak, makan. Garing-garing ngomelin bang. Iya siapa yang mau ngomelin? Dibantai. Lu ulat malu pada putus tuh ya? Wah, lu mah cuek bang. Cuek. Cuek. Aduh. Udah gitu mikirnya kan emang Wisma Asri kampungan banget. Mas Ari. Pada mikir dah. Aduh lucu-lucu. Ini emang dari pertama gua kalau lihat dia nih ceritanya ya segitu. Mudah-mudahan terhibur ya. Nah akhirnya setelah Eptanas ente lulusan. Lulusan nih 2002 ya mungkin di channel yang lain terlihat ekstrim. 2002 emang kesannya mungkin di tahun itu bareng kali ya. Kalau Bonser punya cerita sendiri lulusan 2002. Ada bang. Jadi itu setelah hari terakhir itu memang di kelas udah kisruh bang. Kita lulusan kemana nih? Udah punya schedule lah gitu kan. Mau kemana. Akhirnya gue bilang kita ke Blok M. Gue bilang gitu kan. Kan kita seumur 3 tahun sekolah ini belum pernah ke selatan. Pernah ke selatan waktu itu kelas 1 tuh zamannya masih ada kopral, jenggot. Anak 300 komplit lah ya sih komplit. Ya, itu kan masih itu. Cuman kalau nggak salah tuh cuma sampai Mampang doang apa? Gue lupa juga sih. Nah akhirnya bubar tuh beritakan ke seluruh sekolahan kita ke Blok M. Nah kita kumpul, setelah kumpul kita ke halte baru. Udah coret tuh bang, baju udah coret. Kita ke halte baru, nah di halte baru udah ngumpul tuh anak-anak, ternyata dibagi jadi 2 bis. Bis pertama sama bis kedua. Nah, kebetulan yang di bis pertama itu gua Aprai, Biang kerok semua deh. Biang kerok semua, Oblay ada tuh. Itu Petra. Oh, pada datang. Almarhum Jawat ada. Itu di bis pertama semua. Di bis kedua gua nggak tahu lah. Nah, BR itu juga semua di bis pertama. Pokoknya yang biang kerok terus biang-biangnya semua di bis pertama. Kita lewat tuh kan dari halte baru tuh kan, mumpung sepi, sempet nurunin tuh mana. Emang udah tahu kali dia? Ya, karena kita dari halte baru pun udah dibuntutin guru sama polisi bang. Guru siapa? Kopi. Dia lagi, dia udah ngeliatin gua aja kan, dia lagi. Karena gua punya perjanjian bang sama dia. Sebelumnya ya? Sebelumnya sama Kopi itu, gua berulang lagi habis. Tapi ini lulusan. Gua udah punya dia, udah habis-habisan lah gua deh, prinsipnya gitu pada hari itu. Mumpung sepi, lewat, kan di atas posisi gua bang. Di atas bis? Di atas bis. Anjay. Mancing banget, gitu. Mancing aparat lingkungan. lah. Sate gua naik tol bang. Kenapa gua milih naik tol sate? Karena biar kalau lewat bawah, kelarnya di Cawang doang. Sampai Cawang doang bang, udah bentrok. Nggak bisa sampai Blok M kan. Tujuannya Blok M. Iya, pasti kan tujuan. Ada ke Blok M tuh. Di MT Haryono dekat Carrefour tuh ketemu Israel pada Sua, tapi dia nggak ngeladenin. Akhirnya pas mobil keluar Pancoran, pas banget lampu merah, ternyata kiri kanan depan belakang udah polisi bang. Aduh, paras panjang semua, jam berapa kaget bang, panik. Itu info dari sekolahan kali ya? Apa habis kejadian? Ada katanya gue dengar setelah itu ya bang, setelah kejadian itu katanya gue dengar di situ memang habis ada kejadian kapal sama butuh 1000. Yang tragedi Pancoran. Iya. Ente kena apesnya. Itu harus panjang bang, ada yang di apa namanya di pintu tuh digedigin kan. Gue karena beruntung gue di atas, gue lolos, jadi gue lompat langsung. Lompat gue kabur, terus tuh ke arah Komdak lah. Terus gue lari, situ terus lari, gue berhenti tuh di halte apa tuh. Lupa, ada bis lewat tuh,
dalamnya gue liat ada Ukay, tangguh gue, lu naik gue tuh, naik sampai ke Trans TV tuh, depan Trans TV, karena di depan Trans TV itu ada kampung anak dosen juga tuh, siapa gue lupa tahu. Gue turun di situ, ada rival lewat tuh bang, anak sekolah nggak tahu rival nggak apa, lewat dia baju coret-coret juga satu bis, diturunin gue bang, turun berlima, nggak gue ladenin. Capek. Satu capek, kedua udah shock duluan bang, habis diinin polisi, biar nggak ada, ya kan udah, inilah udah nggak percuma gitu kalau kita lawan juga kan, udah diemin aja, dicuekin aja, akhirnya pergi sendiri tuh. Akhirnya gue pulang. Naik bis tuh tapi lewat tol. Wah pas pulang itu sampai Jatinegara tuh Pondok Kopi, gue dengar anak-anak banyak yang ribut di Golep, katanya bis yang kedua, terus ada yang ribut juga di Unilan. Jadi udah ditungguin musuh semua bang, ternyata bang. Malah ternyata itu jamnya salah ente. Kayaknya, padahal itu kalau ketemu bis pertama nggak tahu deh bang. Seru kali. Justru yang cecer remet tuh bis kedua. Banyak korban loh. Nggak tahu, katanya sih ada, tapi gua nggak tahu bang. Nggak ngerti deh. Karena gua kan di bis pertama. Berarti malah bis pertama nggak bentrok sama musuh sama sekali. Nggak bentrok. Berarti lulusan nggak sukses lah ya? Nggak sukses sih bang. Nggak sukses. Nggak sampai blok M. Nggak sampai. Kopi dulu. Nah, ini dari sekian ini, kayaknya seperti tadi gue bilang, Tulus pernah kena yang kejadian di stasiun Klender. Dan dia bukan robot ya, karena ada beberapa orang japri katanya Tulus robot ya, bang, bukan, karena dia pernah luka tangannya, itu pernah gue kasih tahu di part 3. Dan dari semuanya ini kelas berapa sih, Tulus? Ini kelas 3, ini kelas 2, kelas 3. Nah, ini lebih parah nih kayaknya nih. Kelas 1 tangan lo sampai kayak keriting nih. Ini ceritanya gimana nih? Bahwa Tulus pernah kena juga, pernah korban juga. Ini ceritanya gimana nih? Ini kelas 2 nih bang. Dari kelas 1 ke kelas 2 apa gimana nih? Yang kelas 2 nih, ini tangan sampai keriting, ngeri nih gua nih. Kalau ini kejadiannya di pondok bang, Pasar Pondok Gede. Jadi itu waktu itu gue lagi main, ceritanya mau nginep bang rumah Prai. Nah itu gue pure cuma anak 54, kelas 3 semua kalau nggak salah itu, berempat atau berlima nggak tahu. Yang bawa BR gue sama Prai doang tuh biasa. Nah gue lagi nungguin. Memang dari awal sampai pondok April udah rusuh. Anak sekolah dipalak-palakin sama dia. Yang gelantungan di kuasi ditarik-tarikin sama dia, dipalakin. Nah. Akhirnya gue nungguin tuh bang, nongkrong tuh sambil nungguin angkot di dekat pasar jalur mau ke KR, mau ke ujung aspal tuh, belokan begini tuh, ada tuh nongkrong situ pak, udah santai-santai. Ternyata dari arah pasar udah anak sekolahan sama masa udah banyak bang, bisa lu berlima apa berenam, gue lupa. Kaget kan gue pada kan bang, kaget nyebar bang, begini kabur bersayap gue ke sono, ke sono, gue kesini berdua doang sama temen gue si Opal, gue kesini berdua kabur sambil gue balikin tas mau ngambil BR gue cabut, gue balik badan lagi. Ada yang ngejar gua kan tuh, gue balik gua mau BR, balik mau dia mundur, gua kejar. Posisi macet tuh bang, kalau sore di habis maghrib kalau nggak salah itu deh jadinya di pasar Pondok Gede itu kan macet bang. Gua kejar dia, ternyata dia bukannya kabur, dia ngatur strategi. Mancing. Gua kejar, dia ngumpet bang di mobil, sela-sela mobil. Jadi pas gua lewat begini, dia ngumpet di sini, gua lewat di satu sini gua dulu. Wah. Sahabat lagi kan. Sahabat nggak tahu, lupa gue kena apa enggak tuh, gue sahabat lagi. Nah, pas akhir tuh cepet sih kejadiannya. Yang sahabat-sahabatan tuh kena gue bang. Pas ini gue kena kan, sini gue nggak gue rasa bang. Nggak berasa. Karena nggak kelihatan kan. Cuman itu yang. Iya, pas gue begini baru gue rasa, karena ini gue mundur tuh bang. Tapi dia juga nggak ngejar gue. Kena juga soalnya. Mungkin kali dia kena juga kan, nggak ngejar gue, sama-sama kabur. Pas gue lihat, gue lari. Opal ada di belakang gue tuh, dia udah ya Allah lulus, udah teriak gitu ya. Pas gue liat jari gue udah ngamplek begini, udah ngamplek, gila Opal, gue bilang langsung dikasih tuh anduknya Opal kan, anduk gue gue tekep gini bang tuh pakai anduknya Opal kan,
Udah tuh kelimpungan kan, bentuin mikrolet nggak ada yang mau berhenti kan, posisi macet lagi bang. Akhirnya taksi tuh bang diberhentiin sama opal, taksi udah masuk tuh ke dalam tuh. Tangan gue buka aja nih, masih ngocor aja bang, darah di sini ngocor, tangan gue pegangin aja. Buntung nih, gue udah begitu aja. Pikirannya parno lah ya, parno. Buntung jadi gue buntung, orang udah ngamplay bang, gini-giniin kan. Sampai ke rumah sakit haji tuh, pas sampai rumah sakit haji, mau bayar kan, supir minta duit kan, nggak ada duit, dia nanya sekolah kan nggak ada duit, darah udah ditaksi mulu bang, darah banyak, taksi, marah supir kan, digebrak sama opal, takut juga sama supir, langsung gue masukin IGD, di proses itu, dijahit tangan gua kan, semua dijahit, ya. Jadi begini kan? Jadi begini, itu karena posisinya salah gue bang kalau kata dokter, karena pas dokter menjahit itu wah kayaknya ini nggak bisa disambung kata dia, tapi tetap saya sambung ya, karena kamu tadi bawanya gimana? Gini apa begini? Bawa tangannya? Gue begini, bawanya bang, angkat tangan begini nih, maksud gue biar nggak ngucur. Padahal kalau ilmu ke dokter nggak, jangan begitu, tetap di bawah ini biar dia kena aliran darah, jadi tetap hidup. Oh, gitu. Akhirnya cuman diapain? Dijahit tetap bang. Dijahit. Tapi dia ujungnya busuk bang. Lama-lama. Itu nggak tahu, anak-anak nggak ada yang tahu gue solasi bang. Karena gue ini Handiplas. Padahal busuk tuh. Busuk, hitam itu keras jadinya lama-lama bang. Berapa hari busuknya? Itu pokoknya pas habis kasus Poncol itu terus gue kabur itu, nah di situ gue patahin bang. Lu patahin? Gue patahin aja. Biar nggak busuk? Ya biar nggak menjalar. Biar menjalar tempat lain. Minyak banget tuh gue patahin kan. Karena udah keras bang di ujungnya sini kan. Udah keras banget, udah mati lah. Udah hitam banget. Udah keras. 2? Hah? Di kelas 2 tuh ya? Monek kelas 3. Monek kelas 3? Kelas 2 benar, dia monek kelas 2. Nah, yang kelas 1 apa? Kelas 1 ini bang. Tangan. Kan tangan gue bengkok kan. Enggak sebenarnya itu. Tangan gue. Oh iya. Bengkok kan. Itu patah? Patah sini. Di mana kejadian? Kodim. Lagi bentrok? Jadi anak 54 turun nih, gua turun. Nah anak gocap ribut bang di kolong. Yang ribut kelasan gua semua bang. Anak gocapnya? Ihsan, si Ipin, kelasan gua semua. Nah otomatis gua bantuin dong. Gua bilang kan, wah, kelas 2 gue teror nggak ngasih gue tuh. Karena lo kelas 1? Iya, udah jangan biarin aja ribut, ntar lu malah ini kata dia. Tesnya juga, udah biarin aja kita liatin aja. Temen gue karena itu kelasan gue terpanggil lah istilah kasih, kelasan gue Roy. Gue maju tuh bang, akhirnya maju sebelah kiri itu anak-anak sebelah kanan, gue selalu maju. Ternyata sebelah kanan jebol bang. Anak-anak? Iya, kelasan gue itu anak kocak. Itu kelas 1 pure? Kelas 1 pure. Kelas 2 kelas 3 ngeliatin? Iya. Acay. Anak 54 juga ngeliatin. Ngeliatin doang? Doang sendiri. Terus? Jebol sebelah kanan. Waktu itu gue kelas 1, gue belum pengalaman lah bang istilahnya. Gue bawa gear tuh. Puter-puter gear. Ternyata gue udah ditikung dari belakang bang. Dihajar ginian gue nih bang. Baru kelas 2 kelas 3 turun? Enggak, dihajar dulu gue. Dia udah jebret. Wah, pas udah dihajar begini bro. Jadi gue kayaknya barengan bang. Ini dihajar. Pas gue balik badan gue langsung jatuh bang. Langsung gelap mata gue, jatuh begini sampai pas nggak tahu dah tuh pas posisi gue berapa detik gue jatuh. Tanah itu diapain kan di belakang gue nggak tahu bang. Cuman gue merasa ini dihajar gue awal gue jatuh, terus gue mundusin lagi, gue bangun, gue diri, gue lari, ini udah ngotek bang. Udah ngotek, 12 ngotek. Wah ada beda. Tapi lu kelas 2 kelas 3 gimana? Ya udahan? Nggak ngeliat gua, nggak fokus. Gua langsung lari ke rel tuh bang sambil megangin tangan gini. Ternyata darah sini keluar bang. Jadi tulang gua kan 2 nih bang. Patah 1 nembus begini keluar. Kenapa lo? Balok kali kayaknya bang. Balok. Soalnya singkat gua tuh gua dihajar sini sama sini nih, barengan tuh. Itu apa pala dulu baru ini gua nggak tahu bang. Pas gua balik badan gua jatuh kan. Gua bangun lari, tangan udah ngotek begini, gua lari ke rel. Udah tuh teror nggak tuh kan gue bilang apa udah teriak-teriakan doang. Masuk bajai gue bang. Sahabatan bayar
bayar gitu bang. Oh bayar. Bayar karena nyokap itu datang. Oh datang. Masih kelas 1. Lucu tuh bang penyembuhannya bang. Kan mau dioperasi, dikasih pen begini, mau dikasih besi lah. Itu, nah di situ pertama kali kenal luka itu. Ternyata pas kejadian itu tuh anak-anak ribut tuh bang di atas, gitu. Di perumpung ribut tuh. Di bawah lo. Ada korban kita juga, jadi samping-sampingnya nih gua, samping kasur gua tuh anak bonser juga. Belum kenal. Masih kelas 1. Aku masih kelas 1 tuh. Ukai yang nganterin tuh. Ukai ngeliat gua tuh kan. Ada nyokap gua juga kan. Gua anak bonser juga kata Ukai. Iya, gua juga anak bonser. Tuh bang kelas yang kena tadi gitu bang. Nah udah tuh. Akhirnya kata Ukai ngasih tahu nyokap gua jangan mau kalau di pen kasih ini ngurut biasa aja. Udah tuh akhirnya bawa ke rumah tuh bang, ngurut biasa. Nah tuh gue ngurut tuh bang sama tetangga rumah, namanya Engkong Haji Nali. Wah lucu itu bang. Maksudnya gue ngurut pagi bang, harus pagi gitu kan. Ngurut pagi ya dia bilang gitu kan. Kalau ngurut jam berapa Kong? 5:30. Oh 5:30 ya. Pokoknya lu jangan kencing jangan, minum jangan. Terus? Makan juga jangan, nggak boleh. Harus ke rumah dia dulu. Mengurut pagi-pagi tuh gue datang ke rumah dia. Gue pikir pakai apa ya bang ya? Minyak atau apa gitu ya? Ada? Diludahin bang. Ya Allah. Sama dia, tangan gue. Bau. Buset bang, turut-turut sama dia. Tiap pagi gue bang begitu. Tapi khasiatnya? Baik. Pas udah masa udah enakan tuh gue suruh ngurut sendiri kan. Sama, dia ngajarin gitu. Lu nggak boleh kencing, nggak boleh makan dulu, nggak boleh minum. Lu ngurut sendiri, lu ludahin tangan lu. Jadi harus ludah yang belum kena apa-apa gitu. Ya lagi tuh bisa mana bau banget bang. Masih ada orangnya? Udah almarhum. Berapa lama? Itu kalau nggak salah sebulan lebih kayaknya deh. Sebulan lebih. Ya cukup. Mudah-mudahan jadi edukasi ya bahwa apa yang dilakukan Bang Tulus, karmanya langsung dibayar pada saat masa sekolah. Ada luka yang ditinggalkan, yang didapat sama Bang Tulus. Ya, dia tadi juga cerita melukai orang, ternyata sebenarnya dia juga terluka. Dan dia bukan terbukti, dia bukan robot. Karena banyak peninggalan pada saat di jalur tawuran. Bang, ini yang terakhir. Ini segitu banyaknya cerita nih yang dilukai ente, yang ente terluka. Waktunya ente minta maaf lah di sini ke penonton. Untuk ke dulu rival yang pernah nonton, waktunya kita silaturahmi sama mereka. Saya Tulus dan kesempatan ini terima kasih Bang Dawa ini dikasih kesempatan. Yang pertama-tama saya mohon maaf kepada rival, terus kepada semua yang dulu pernah saya jolimi lah, itu saya minta maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu hanya kejadian masa lampau lah. Gitu. Ajang saya masih mencari jati diri lah, kita masih mencari jati diri, nggak ada unsur buat disengaja. Ya. Dan buat rival yang dulu pernah ngenain saya juga udah ikhlas, udah maafin. Karena kan kalau ibaratnya kan karma udah saya udah langsung dibayar. Iya, kalau orang lukai pasti bakal ada karmanya. Saya udah ikhlas terima itu. Terus saya juga mau ngucapin minta maaf juga apabila dalam proses podcast ini ada kata-kata saya yang menyudutkan satu pihak rival atau gimana gitu kan. Mohon dibuka pintu maaf gitu kan. Namanya spontanitas gitu bang, gitu kan, bukan direncanain gitu. Itu pure kejadian yang saya alami gitu. Real story ya? Real story gitu kan, nggak ada yang dibuat-buat lah gitu kan. Mungkin kalau ada yang nempet-nempet salah, ya wajar lah. Namanya udah puluhan tahun. Puluhan tahun, nggak semuanya ingat. Nggak semuanya ingat. Tapi insya Allah itu nggak dibuat-buat gitu bang. Namanya manusia kan, ucapan, kata-kata takut ada yang hilap, mohon dibukakan pintu maaf. Itu aja sih bang. Ya, terima kasih Bang Tulus
telah berbagi dan berbesar hati meluangkan waktunya di Bonser Channel. Dan Bang Tulus salah satu yang paling request tertinggi penonton, karena story-nya tadi udah dijelaskan dari part 1 ke part 4 yang memang luar biasa perjalanan selama dia sekolah di Bonser 2. Dan untuk adik-adikan kita nih Lus, adik-adikan yang masih sekolah ya, Bonser Channel, Tulus, dan semua alumni Bonser 2, Bonser 3 turut berduka cita atas kejadian hari Rebo di bulan November ini yang telah menimpa musibah kepada salah satu pelajar STM Kemala Bayangkari 1 atau STM Tubun. Ya sempat kaget karena info pertama dari grup yang kebetulan isinya konten kreator semua komunitas bahwa ada terjadi korban tawuran dan dari STM Tubun. Ya channel ini mudah-mudahan sebenarnya bisa mengedukasi dalam arti apa yang dilakukan tawuran itu semuanya nggak ada manfaat dan nggak ada gunanya Bang. Salah satunya yang tadi diceritain Bang Tulus, dia banyak luka dan keingatan terus sampai sekarang ya, luka-luka yang pernah didapat selama tawuran. Dan alhamdulillahnya kita mungkin salah satu orang yang beruntung bisa selamat Bang, bisa selamat. Dan almarhum Helmi, kalau nggak salah Helmi, mungkin salah satu orang yang emang nggak selamat di kejadian tawuran. Cuman emang info yang saya dapat tawurannya sudah mengarah, emang zamannya sudah berbeda dengan janjian di IG Story dan di luar jam sekolah. Akhirnya terjadi kejadian tersebut. Ya buat adik-adik kita mengedukasi, jangan istilahnya konten-konten kita ini jadi diambil buruknya aja, ambil baiknya. Tolong lebih bijaksana lagi dalam merespon dan menontonnya. Dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat adik-adik bahwa oh tawuran begitu loh. Wah, gua nggak usah lah, karena zamannya udah beda. Kalau zaman kita itu kan berangkat dan pulang sekolah, emang jalurnya udah titik rawan semua untuk jalur pertempuran. Nggak terlalu direncanain Bang. Nggak semuanya nggak berencana, dan kita nggak ada mungkin momennya sekarang saling ledek-ledekan lewat IG Story, akhirnya janjian ketemu, saling siap dan berencana dan divideoin lagi. Udah jangan gunakan fasilitas kecanggihan teknologi buat seperti itu. Dan jangan, satu lagi, gue di konten kreator ini juga ada identik untuk mencari sesuatu yang viral, seperti gladiator, tampil selayaknya dia jagoan untuk bisa dapat videonya dan diundang konten-konten nostalgia seperti ini. Jangan. Kita lebih selektif lagi untuk memilih seperti itu. Dan kita emang mayoritas di channel ini semua dulu pelaku di masa lampau yang emang real di jalanan. Dan kita berbagi kisah untuk tidak ditiru. Sekarang kita dari channel-channel ini, grupnya namanya Jawara Channel, pelaku berbagi kisah, mungkin nanti di zaman ini sekarang, versinya versi YouTube. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah konten-konten kita seperti ini, dan tolong lebih bijaksana karena kita mengandung cerita yang negatif dan sensitif, dan ambil positifnya, buang buruknya. Ya, sekian dari Aneh, Dawai Bonser, dan Tulus Bonser 2 2002, basis 54, mohon pamit, dan balik lagi, tawuran hanya berhenti di 3 kondisi: masuk rumah sakit, masuk penjara, dan terakhir masuk kuburan. Jangan pernah berhenti di 3 kondisi tersebut. Ya, kita salam bendera terus, salam hitam, merah hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan dari STM Ibu juga yang hadir nih, alumni lumayan antusias ya teman saya untuk koordinasi perihal kejadian yang kelam lah menurut saya, mungkin juga beberapa alumni STM yang kita lagi usahain buat bergandeng tangan, tiba-tiba ada kejadian pelajar dari STM Kebun ya, STM saya sendiri meninggal dunia. Jadi kalau saya jabarin ya sedikit kronologinya, sore itu pagi itu kan ada tatap muka ya, PTM. PTM itu dari Kebun itu memang cuma sampai jam 10. Saya kurang tahu juga kalau Buncer ini sama. Ya, jam 10 ya. Nah, ternyata mereka itu pulang dulu ganti seragam, lepas seragam, pakai baju bebas, ternyata janjian lewat media sosial, IG, IG story. Jadi dia dari konser dan dari Kebun itu kontek-kontekan ternyata. Kontek-kontekan janjian di Jatinegara. Jatinegara kurang lebih dari kedua belah pihak itu ada 10 atau 12 orang masing-masing. Akhirnya ketemunya itu sore dan bentrok yang akhirnya mengakibatkan satu pelajar kami meninggal dunia. Itu sangat saya sesalkan banget dan masih terjadi. Gak nyangka pun saya gak nyangka. Nah, untuk kelanjutannya kami alumni sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk seperti apa langkah ke depannya. Mungkin dari pihak IKAP juga nanti ngasih masukan atau solusi seperti apa baiknya. Saya rasa cukup bisa ambil ke konser. Oke, kepada pihak konser untuk memberikan penjelasannya tentang apa yang sudah dilakukan, ya kan? Tindakan apa sih yang sudah dilakukan oleh pihak konser terhadap apa yang sudah terjadi pada saat itu? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan tokoh, saya perwakilan dari konser aja. Ya, jujur beritanya baru saya dengar. Untuk sementara pembahasan di belakang sudah saya akan memberikan trik-trik mengenai depannya, buat kebaikannya, terutama buat perdamaiannya. Nanti buat detailnya kita jelas dari Bang Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk perwakilan dari alumni Kebun dan alumni konser 2 atau konser 3. Jadi kabar berita pertama itu aneh buka kita satu di Dewara Channel dan ternyata begitu lihat ada Kebun berduka. Ternyata aneh langsung kontak Yogi sendiri tahu dulu dari tetangganya yang konser juga ya di Mama Kebun sama konser telah terjadi bentrokan dan langsung di TKP, langsung dikubur hari itu juga. Cuman begini, Ane langsung koordinasi di konser 2, konser 3 karena ini belum jelas nih konser yang mana, karena konser dari tahun 2004 konser rata-rata kan zaman kita kan pagi sama siang ya kan. Nah kan 2004 PGRI dihabisin, konser masih ada konser 2 dari tahun 2006 di Pondok Bambu. Ane koordinasi kepala sekolah, ternyata nggak ada masalah. Ternyata kalau pas konser 3, justru di konser 3 malah pihak Kebun sudah merapat pagi-pagi langsung ke pihak konser dan orang tuanya juga langsung merapat orang tua. Ternyata infonya terjadi karena mereka janjian lewat IG story dan terprovokasi ada salah satu veteran konser yang memprovokasi terjadi. Sampai saat ini kita masih menyerahkan ke bagian ke pihak berwajib untuk pelaku. Oknumnya kita belum tahu sampai sejauh mana. Ya, cuman dari pihak kami koordinasi sama Yogi dulu untuk sampai sekarang ngumpulin perwakilan Kebun sama konser juga koordinasi sama Yogi. Cuman ini planningnya untuk komunitas kecilnya Kebun sama konser kita ada waktu minta sekolah untuk mengedukasi sama-sama pelajar kita dulu nih Bang. Nanti setelah itu baru kita edukasi waktunya pelajar Kebun sama konser karena sebagusnya begitu. Nah untuk kedepannya dari momen ini juga karena ada event besar dari dulu
Papi apa-apa. Ini terinspirasi dari Papi, waktu itu Bang Sinyo dan di dalamnya. Lebih besarnya 2012, kita sama-sama pelajar, sama-sama berdegradasi turun ke jalan seperti 2012 pengennya Pak waktu itu. Nah, ternyata ini terjadi kepada adik-adik kita sendiri. Dan buat adik-adik yang nonton di sini, mohon maaf dari pihak Bonser mau turun, kebetulan dari tahun aneh, titik mula-mula awal perselisihan kita tetangga kan, cuma beda 3 kilo Bang. Dari awal titik zaman aneh kelas 1 ingat banget pertama kali develop kita yang mengawali dan insya Allah kita juga yang mengakhiri. Ini bukan moral buat alumni untuk membuat ini. Dan gambarannya terus terang dari kejadian Yogi masih sekolah, dari tahun aneh sampai Yogi masih sekolah, itu zaman aneh nggak ada korban, nggak ada korban jiwa. Boleh dicatat Gandong 2003 siapa tim atau Bonser, nggak ada korban jiwa Bang. Sampai di tahun mungkin Yogi ya 2011 korban pertama Bonser di flyover Klender. Dan kejadian lagi sekarang 2021 korbannya malah turun dari negara. Udah sudahi. Kita kumpul di sini bukannya mengedukasi untuk dulu yang kita lakukan itu seperti itu nggak boleh ditiru supaya ente kagak ngalamin seperti aneh. Perjuangan aneh, Bang Random mungkin atau Bang Datu atau Bang siapa di sini untuk pergi sekolah itu perjuangannya berat. Kita dulu sekolah untuk sekolah benar, tawuran itu jadi titik hambatan untuk kita sampai sekolah. Bukan janjian seperti sekarang. Udah jangan ngalamin anak-anak gue ini, anak gue bagi anak gue di sekolah SMA dan kuliah Bang, ya kan? Jadi jangan ngalamin, dan gue sebagai orang tua bertanggung jawab nih pada adik-adik yang gue dari Bonser. Gue mengedukasi selain itu yang gue sama Yogi, ayo kita kumpul bareng sama-sama. Takutnya jangan sampai terus-menerus kita mendorong dendam diri kita ke Gunung Bonser dari tahun 94 pertama Bang. Dari tahun 94 tadi masih kelas 1 ini sampai sekarang mudahan jangan, dan yang lain juga khususnya di timur dan berbagai macam kita udah yang kuat-kuat udah kayak Bang Widi sama Bang Putil udah saling kontak-kontakan. Dan sekarang pelajar juga jangan jadi terusin lagi. Cukup sampai di sini. Gue udah yang pertama di grup Jawa itu udah shock karena itu nggak mau secara langsung gimana kalau itu kondisi terjadi sama gua ya kan. Jangan sampai begitu. Ya mungkin nanti perkembangannya kita laporan bahwa nanti ada edukasi ke pihak sekolah masing-masing dulu. Setelah itu baru kita kumpul alumni Bonser sama alumni Kebun untuk mengedukasi adik-adik yang masuk sekolah. Gitu ya kan. Dan dari Bonser dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari basis 4 ya, sekarang udah legend. Di tahun 96-97 itu saya sedikit cerita ya, ketemu dengan Bang Putil di jalur. Ya, dia kumpulin saya di sekolah itu. Ini cerita singkat dan akhirnya kita ketemu di sini ya dalam rangka ya untuk silaturahim. Nggak ada dendam ya, nggak boleh ada dendam lagi. Cukup kita para alumni yang merasakan ngalamin gitu namanya tawuran itu kayak gimana, nggak ada untungnya. Ya, sekarang pun saya dengan Bang itu udah kayak saudara, WA-WA-an bareng atau apa. Udah, dendam tuh lupakan semua udah. Kita udah tutup dari itu. Sekarang ini kita untuk masa depan yang lebih gemilang lagi. Amin. Khususnya untuk channel Jawara ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bang Jalil juga karena ikat juga ya yang udah mensponsori dan akhirnya terlaksana ini kita berkumpul jadi satu ya. Yang dulunya kita rival berat ya, buyutan kalau orang bilang. Sekarang kita udah jadi saudara. Kalau bisa ini ditularkan ke para adik-adik kelas yang pada masih sekolah. Jangan ditiru cerita-cerita itu hanya cuma kenang-kenangan aja sih. Kita akan melakukan deklarasi bersama di dalam menuntaskan aksi tawuran ini. Ya. Kami alumni SM Kebun dan Bonser menyatakan akan menyetok, menghentikan dan mengentaskan aksi tawuran yang dilakukan oleh
adik-adik kelas kami. Semoga Allah memberikan ridho dalam usaha kami ini. Allah Akbar. Oke, terima kasih buat teman-teman konser dari